Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Golden Asu dan saya masih bersama seorang wanita muda, seorang wirausaha yang tangguh dan juga gigih untuk meraih kesuksesan. Saat ini Budian Lesmana ya, kita lanjutkan kembali tadi Budian dengan segala keterbatasan pada masa kecil waktu itu dan kemudian yakin bahwa bisa meraih kesuksesan. Ibu berani datang ke Jakarta dengan modal yang sangat terbatas. Betul. Kemudian akhirnya menyelesaikan kuliah di Universitas Bina Nusantara ya. Iya. Sempat bekerja apapun pada saat itu ya, pekerjaan laki-laki dikerjakan, apapun yang bisa menghasilkan uang ibu lakukan. Betul. Dari Nah, kecil ya. Ya, suka dukanya gimana sih ibu? Jadi dari kecil itu ya saya udah biasa punya time management yang bagus seperti itu. Jadi walaupun saya bekerja gitu kan, jadi sejak SMP SMA itu juga kan saya udah kerja gitu ya. Nah, saya bisa bangun dari pagi jam 4 sampai tidur malam jam 11 malam dan tetap sekolah dan tetap berprestasi gitu. Jadi waktu saya masuk SMP, waktu saya masuk SMA itu juga dengan beasiswa. Jadi saya nggak perlu bayar uang pangkalnya seperti itu, terus uang sekolahnya juga ringan karena ya memang bagus, jadi selalu 10 besar seperti itu. Nah itu ya kita memang mesti yang namanya time management itu kelihatannya sih mainstream gitu ya, tapi itu penting banget buat jadi sukses. Jadi kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi bagaimana memanfaatkan waktu itu yang membuat seseorang itu bisa lebih cepat dari yang lainnya sebenarnya. Ya, di saat mungkin masa kecil harusnya bahagia bersama keluarga, ya menikmati masa kecil, menikmati masa muda, tetapi ibu harus bekerja keras ya. Betul. Untuk bagaimana mencapai impian ibu. Suka dukanya seperti apa Bu Dian, mungkin bisa cerita? Iya, jadi ya saya juga bingung ya bisa melalui itu, kayak cerita sinetron sebenarnya seperti itu. Tapi ya Tuhan pasti memberikan yang indah pada waktunya seperti itu ya. Jadi saya belajar, oh ternyata kenapa saya mesti melalui semua ini, itu ada tujuannya gitu. Dan ya sekarang ya dengan apa yang sudah saya laluin kemarin itu, apapun yang terjadi sekarang gitu ya, kegagalan ataupun pahit manisnya dalam bisnis, dalam berkeluarga, terus juga saya menghadapi up and down, yang namanya wirausaha, entrepreneur itu kan tidak ada kepastian gitu ya. Jadi ya kadang kita sukses, kadang juga kita gagal gitu ya, gagal tapi kita benar-benar belajar dari sana. Dan saya udah punya fighting spirit, apa ya, kebal gitu. Jadi mentalnya itu udah mental baja seperti itu. Dan apapun ya biasanya kan kalau misalkan orang itu kan ada males seperti itu kan, atau lagi down nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Saya sudah melewati tahap-tahap itu gitu. Jadi pada waktu kecil, pada waktu remaja itu saya udah laluin semua, sehingga sekarang itu ya apapun oke, saya siap buat menghadapin seperti itu. Pernah merasa bahwa kenapa sih harus seperti ini? Kenapa harus perjuangannya begitu keras? Betul, pernah banget ya. Ya, apa sih yang ibu lakukan untuk bagaimana bisa bertahan dan terus berjuang, Bu Dian? Betul, jadi perjuangan saya waktu kecil. Jadi waktu kecil itu saya tuh benar-benar sendirian gitu, benar-benar sendirian. Nggak ada supporter gitu loh. Seperti itu. Jadi anak kecil gitu ya, yang sudah mengalami seperti itu sampai dia remaja, terus waktu bekerja, waktu kuliah gitu, dengan single fighter gitu ya, ya itu tuh jadi modal banget buat mental saya seperti itu. Jadi walaupun masih muda, mungkin yang saya alamin itu pengalamannya ya mungkin pengalaman orang yang bisa sampai dia 50 tahun, 60 tahun seperti itu. Pengalaman menarik yang mungkin tidak dimiliki orang lain ya. Betul, artinya, betul. Ibu bersyukur dengan apapun yang diberikan Tuhan, dan itu pasti ada tujuannya dan akan indah pada waktunya. Dan saya udah berasa sih, oh apa sih maksud Tuhan dulu membuat saya mengalami semuanya itu, ternyata ya ada tujuannya untuk menjadikan pribadi yang kuat, tangguh ya, seperti saat ini Bu Dian. Kemudian gimana ceritanya Bu Dian kerja di BINUS, mahasiswa BINUS ya, dapat beasiswa, terus apapun dilakukan pada saat itu sampai ibu bisa bikin bisnis, gimana ceritanya Bu Dian? Ya, jadi gini, saya membaca satu buku Rich Dad Poor Dad dari Kiyosaki seperti itu ya. Dan ceritanya itu saya hamil dan waktu hamil itu karena saya kerja di IT consultant yang memang pekerjaannya itu ya kayak tadi pekerjaan cowok itu ya, pekerjaan cowok, dan waktunya juga ya sampai malam, pokoknya yang namanya sampai suatu project selesai ya kita bisa sampai malam dari pagi-pagi di klien seperti itu. Dan waktu saya hamil itu
kondisinya itu suka mual-mual seperti itu. Jadi hamilnya itu bukan hamil yang ramah lah seperti itu ya. Nah, saya itu mikir gitu, kalau seperti ini ya akan memberatkan kantor juga kalau saya akan izin terus seperti itu ya. Tapi gimana caranya, saya tetap mesti punya income dong seperti itu. Nah, dari situ akhirnya diskusi dengan suami seperti itu. Oh, oke, saya mau punya flexible time seperti itu, financial time lah, karena ya namanya juga udah hamil, udah akan punya anak seperti itu ya, tapi saya juga pengen punya dapat income. Nah, akhirnya oke, diputuskan suami tetap kerja dan saya memulai usaha dulu. Jadi kan kita juga nggak boleh konyol dua-duanya berhenti seperti itu. Nah, dari sana pertama kali itu memulai usaha IT consultant. Jadi saya tetap melakukan pekerjaan yang sama gitu ya, tapi punya flexible time. Walaupun saya punya bayi, ya itu nggak harus jam kerja kan Nah, seperti itu. mungkin apa yang dilakukan, modal apa yang Ibu miliki, dan mungkin langkah pertama yang Ibu lakukan pada saat itu kan belum punya pengalaman menjadi seorang Betul. bisnis, ya sedang hamil pula pada saat itu Betul, sebagai jadi seorang wanita. waktu itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya pertama cari customer seperti itu ya, cari customer, dan itu pun butuh waktu berbulan-bulan baru dapat satu klien gitu, satu klien dan baru mulai project, dan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ekspektasi saya akan punya kebebasan waktu gitu ya. Oh, ternyata kalau jadi entrepreneur itu, kalau misalkan kita kerja kan oke, jam 9 sampai jam 6 gitu ya. Kalau ini malah tidak terbatas waktunya seperti itu. Dan saya ingat banget, saya baru melahirkan 2 minggu dan itu sesar gitu ya. Itu si klien saya itu mau tutup buku. Dan kan cuman saya doang nih, jadi ya saya konsultannya, saya programmernya gitu kan, saya marketingnya, ya semua saya gitu kan. Ya otomatis saya mesti ke sana dong kalau mereka tutup buku gitu kan. Jadi masih dengan sakit bekas sesar gitu ya. Sampai di taksi itu, naik taksi gitu ya, sampai di taksi itu saya nangis gitu. Bukan apa-apa, bukan karena mesti pergi, tapi karena memang masih sakit, nyeri gitu kan. Terus sampai tukang taksinya bilang, kenapa Bu? Iya, ini sakit, saya bilang kan, habis operasi gitu kan. Harusnya kan 40 hari orang istirahat gitu kan. Terus iya, sampai sopir taksinya bilang ini, iya Bu, hidup di Jakarta berat banget ya kan. Seperti itu. Iya Pak, tapi nggak apa-apa, saya tetap jalanin gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ jadi beberapa klien gitu ya. Terus setelah bisnis kami stabil gitu, jadi udah menutupin berapa sih biaya operasional tiap bulan, yaitu suami saya memutuskan resign dan kita berdua bersama-sama memulai bisnis gitu. Jadi mulai dari Prime Consulting sebagai IT consultant, terus kita juga akhirnya punya training company, terus juga akhirnya ada Super Great Memory gitu. Terus juga akhirnya sekarang juga kita menjadi license dari Mind Map dari Tony Busan UK, perwakilan Indonesia seperti itu, dan semua itu memang penuh dengan perjuangan dan air mata. Perjuangan keras dan air mata telah Ibu lalui dan Ibu tetap sabar dan tetap menjalaninya sampai sekarang Ibu sudah mungkin bisa menuai hasil dari apa yang telah Ibu kerjakan di waktu yang lalu. Iya, dan saya merasa itu semua dari cara berpikir ya, mindset, pendidikan seperti itu. Makanya kenapa saya ingin banget anak-anak di Indonesia gitu, orang-orang di Indonesia itu mereka bisa berpikiran itu maju gitu, karena dari pikiran lah bisa keluar dari yang namanya kemiskinan, dari pemikiran, dari pendidikan lah ya anak-anak kita itu bisa jadi generasi yang cerdas seperti itu, sehingga ya nasib bukan hanya nasib keluarganya yang berubah, tapi nasib masyarakat dan juga termasuk Indonesia. Makanya kenapa saya berkecimpung di dunia pendidikan. Oke, ceritakan tentang bisnis Ibu usai jeda berikut. Ya. Kemudian pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya masih bersama Ibu Dian Lesmana, pengusaha muda, seorang wanita yang inspiratif. Bu Dian tadi sudah diceritakan ya masalah kecil, kemudian beasiswa, kemudian ke Jakarta, sampai Ibu nekat ya untuk bagaimana bisa membuka bisnis karena ingin punya fleksibilitas waktu. Dan ternyata sulit sekali ya untuk membangun bisnis, dan begitu kerasnya perjuangan yang telah Ibu lalui dan Ibu tetap gigih dan terus berusaha hingga saat ini bisnis sudah berjalan dengan baik, berkembang. Tadi ada
Super Great Memory, kemudian ada Prime Consulting ya. Ya. Masih banyak lagi bisnis Ibu. Ceritakan mungkin apa saja yang sedang Ibu fokuskan saat ini, Bu Dian? Betul, jadi kalau saat ini kita ada Super Great Memory itu buat anak-anak. Kenapa saya concern ke anak-anak seperti itu? Karena ya nggak semua anak itu dia otodidak bisa berpikir inisiatif, kreatif, mandiri gitu. Padahal waktu nanti real life nih, kayak kita kerja, kayak kita udah bisnis gitu kan, itu yang diperlukan adalah yang namanya soft skill gitu. Jadi kepercayaan diri, integritas, kemandirian, punya problem solving yang bagus. Itu kan waktu real life seperti ini kan, bagaimana dia membawa diri, communication skill gitu. Dan itu nggak serta-merta kita jadi seperti ini loh. Jadi kalau misalkan saya ya mungkin karena saya sudah melalui pengalaman dari kecil sehingga menjadikan saya seperti sekarang ini. Nah, anak-anak kita itu lahir pada kondisi yang beda. Kondisi finansial kita kan lebih bagus. Saya dan anak saya juga pasti udah beda banget seperti itu. Nah, dari kecil mereka itu udah dibangun karakternya. Jadi melalui Super Great Memory ini itu kita bangun karakternya mereka. Terus juga bagaimana mereka itu bisa punya metode untuk dia menghandle pelajaran di sekolahnya. Jadi yang namanya pelajaran itu kan banyak banget gitu ya. Pagi belajar karakter building, terus masuk guru PPKN, masuk lagi guru bahasa Inggris yang pagi aja udah ngerti apa belum, nggak tahu gitu kan. Pokoknya sampai sore gitu mereka mesti belajar. Caranya seperti apa? Kita selalu menuntut nilainya bagus gitu. Tapi caranya gimana nih mama papa gitu kan, kadang ya kita juga belum tahu. Jadi dengan mind map gitu ya, dengan macam-macam metode itu membantu anak-anak. Terus juga untuk para profesional, untuk para pebisnis gitu ya, itu saya juga fokus dengan yang namanya mind map. Jadi kita adalah license instruktur mind map dari Tony Busan. Tony Busan adalah inventornya mind map dari UK langsung seperti itu. Jadi ya banyak banget kita bisa memandang suatu persoalan itu secara helicopter view dengan mind map, mulai dari problem solving, mulai dari cara negotiation, mulai dari SWOT analysis. Jadi keseluruhan bukan human company sebenarnya, secara personal Tony Busan sendiri itu dia advisor buat suatu negara gitu loh. Jadi Singapura, Bahrain, UK diantaranya adalah negara-negara yang memakai mind map untuk memanage negaranya, sehingga luar biasa banget seperti itu. Jadi saya senang banget kalau lihat orang-orang itu bisa lebih tercerahkan, bisa lebih terbantu entah di sekolahnya, entah di pekerjaannya seperti itu. Karena ya itu, kalau apa sih sebenarnya modal yang paling utama gitu ya, kalau misalnya kita punya perusahaan ataupun kita bekerja, apa modal yang paling utama menurut Mbak Liani? Ya pastinya percaya akan diri kita sendiri. Benar, ya. betul. Dan ya brand kita gitu kan, human capital itu Power of mind. power of mind gitu. Jadi kalau Seth Godin itu mengatakan kalau misalkan saya punya pabrik gitu ya, terus pabriknya itu orang-orangnya diambil, ya maka pabrik itu cuma akan tumbuh rumput aja seperti itu. Tapi kalau misalkan pabriknya ditinggal, pabriknya diambil, orang-orangnya ditinggal, timnya ditinggal, dia bisa bangun pabrik yang lebih bagus lagi. Jadi ya bisa dibayangkan kita itu sebenarnya sangat bermanfaat, sangat berguna gitu buat perusahaan, buat diri kita pribadi. Kalau ngobrol sama orang sebentar aja kan udah tahu nih, ini orang smart apa enggak ya. Orang yang sukses kan karirnya, bisnisnya ya tergantung isi kepalanya. Cara berpikirnya ya harus gitu. benar-benar cara berpikir orang sukses begitu, dan itu harus ditanamkan sejak kecil, Sejak dini. kecil, Makanya betul. itu Ibu membuat bisnis Super Great Memory Betul. yang memberikan pendidikan khusus untuk anak-anak. Kemudian strategi apa sih yang Ibu terapkan dalam mengembangkan bisnis hingga saat ini? Mungkin tadi bisa bekerja sama luar biasa ya, dan kemudian juga sudah ada beberapa cabang begitu Bu Dian. Iya, jadi nomor satu adalah kualitasnya mesti bagus. Jadi kalau kualitasnya bagus ya otomatis orang akan referral seperti itu. Terus juga dari siswanya sendiri, dari para peserta, dari training sendiri, itu kan mereka nanti akan aplikasikan ke dunia nyatanya mereka gitu, ke hidupnya, dan mereka akan berasa, oh iya ya ini sangat membantu sekali, ini meningkatkan efektivitas belajarnya saya, ini meningkatkan profesionalnya saya, sales atau income. Nah itu otomatis mereka juga akan bilang gitu. Jadi kalau misalkan klien yang udah puas itu bisa berbatch-batch tuh kalau ngambil training. Ya, memang seperti kualitas itu. yang paling diutamakan. Ya, mungkin Kualitas. terakhir singkat saja Bu Dian bisa share apa sih kunci keberhasilan Ibu untuk pemirsa, dan juga saran kepada pemirsa yang mungkin sekarang sedang menggeluti bisnis. Iya, jadi yang pasti yang namanya bisnis itu kan penuh dengan ketidakpastian seperti itu ya. Tapi kalau sampai kita sudah mengalami jatuh bangun, kita sudah mengalami banyak hal, mulai dari operasional, marketing, sampai ke targeting segala macam, itu kita nanti akan dapat polanya. Jadi bersabar saja gitu, jangan sampai belum nyampe ke goalnya selesai seperti itu. Jadi yang pasti
impian yang tinggi itu nggak cukup cuma impian yang tinggi, tapi perjuangan yang tinggi juga mesti mengikuti. Oke, cara berpikir, kemudian perjuangan, sabar, dan juga pastinya tetap berjuang ya sampai nanti mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Terima kasih Bu Dian atas waktu sharing-sharingnya. Sukses terus untuk Bu Dian dan juga bisnis-bisnisnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Ibu Dian Lesmana selaku CEO dari Prime Consulting. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda. Jangan pernah menyerah dalam meraih sesuatu sampai Anda mendapatkannya. Saya Liani Anwar, salam sukses untuk Anda. Terima kasih Bu Dian. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Fate would twist a bow.